Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapongan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf TU dan juga panitia MPLS, yang saya hormati juga anak-anakku sekalian, pengurus OSIS, dan tidak lupa peserta didik baru kelas 10 yang mengikuti acara kegiatan MPLS daring di tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu ekstrakurikuler, di mana di dalam salah satu acara poinnya adalah mengenalkan apa itu ekstrakurikuler di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kapongan. Jadi di pendahuluan ini kita memang sekarang dalam kondisi yang belum menguntungkan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam kesempatan ini akan dipaparkan nanti beberapa pengertian dasar hukum bahkan fungsi dari ekstrakurikuler. Jadi dalam kegiatan daring ini saya berharap peserta didik baru kelas 10 dapat mengambil hikmah dan manfaat dari materi pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Demikian kita akan ikuti bersama paparan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang sebelum pandemi sudah berlangsung. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan secara bertahap. Kita simak bagian berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tercinta, khususnya peserta didik baru kelas 10. Selamat datang di SMA Negeri 1 Kapongan dalam rangka MPLS Moda Daring tahun pelajaran 2021-2022. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan karena situasi yang berbeda di masa pandemi. Hari ini saya Hendra Sulistiawan, SPD, akan menyampaikan materi ekstrakurikuler. Kalian bisa lihat di layar. Pengertian ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat masing-masing individu. Ini adalah dasar hukum. Mengapa harus ada ekstrakurikuler? Ini ada dasar hukumnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, tahun 93, kegiatan yang diselenggarakan di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah. Kalau lokasi bisa di dalam lingkungan ataupun luar sekolah. Baik. Berikutnya ini peraturan pendidikan Menteri Pendidikan tentang pembinaan kesiswaan. Kita nanti bisa rancang apakah memungkinkan untuk melaksanakan ekstrakurikuler secara offline atau tatap muka terbatas. Kalaupun bisa dengan daring, kita bisa saling mencatat untuk mendapatkan materi ekstrakurikuler.
melanjutkan tujuan sekarang. Apa yang akan dicapai? Biar tidak salah paham. Apa sih tujuan ekstrakurikuler? Ya, ini Kak Indra tidak membicarakan pramuka karena ekstrakurikuler wajib nanti akan dibahas tersendiri. Ini secara umum saja. Tujuan ekstrakurikuler berdasarkan Permendiknas, ya, Permendiknas Pendidikan Nasional tahun 2008 mengembangkan potensi siswa secara optimal, dibumbui dengan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha upaya-upaya pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Tiga, mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta dan minatnya. Menyiapkan peserta didik supaya menjadi warga negara atau masyarakat yang berakhlakul karimah sesuai dengan hak-hak asasi manusia sehingga bisa mewujudkan masyarakat madani, masyarakat mandiri. Ruang lingkup ekstrakurikuler, yaitu harus berpangkal pada kegiatan yang bisa menunjang serta mendukung program intrakurikuler lain, mengembangkan pengetahuan. Ya, dalam ekstra pasti ada pengetahuan dan juga kemampuan penalaran siswa, keterampilan melalui hobi, minat, mengembangkan sikap yang sesuai dengan program kurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini maksudnya adalah mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, kepramukaan yang dilaksanakan di luar jam sekolah atau di luar jam pelajaran. Variasinya bisa berdasarkan para pembina. Fungsinya ada 4 fungsi. Fungsi pengembangan, ya, sehingga melalui kegiatan personal peserta didik akan memiliki fungsi mendukung perluasan minat, pengembangan potensi, pemberian kesempatan dalam pembentukan karakter, serta melatih jiwa kepemimpinan. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu fungsi mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab sehingga memiliki pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, internalisasi nilai moral dan juga nilai-nilai sosial khususnya di masyarakat. Fungsi rekreatif, sehingga fungsi ini adalah suasana rileks, mengembirakan serta menyenangkan para peserta didik. Ya, jadi tidak ada ekstra itu membebani siswa, makanya harus dilaksanakan dengan riang gembira. Di Pak Indra di bahasa Inggris ada self, kalian akan berkenalan dengan self. Fungsi persiapan karir, sehingga apa yang dilakukan oleh kalian ini merupakan bentuk kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler sehingga dapat mengembangkan karir peserta didik itu sendiri melalui pengembangan kapasitas. Berikutnya, apa manfaat ekstrakurikuler? Yaitu memberikan kesempatan dan pemantapan terhadap ketertarikan yang baru, suasana baru dan pengalaman baru. Yang kedua, memberikan pendidikan sosial sehingga penguatan pengalaman, pengamatan, yaitu ada nilai-nilai kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, dan kemandirian. Berikutnya, membangun suatu semangat dan mentalitas bersekolah atau berpendidikan. Berikutnya, memberikan kepuasan bagi perkembangan jiwa anak atau pemuda dan juga mendorong pembangunan jiwa serta moralitas yang lebih baik. Untuk ditambah kekuatan mental jiwa siswa, kesempatan pergaulan yang positif, berinteraksi dengan lingkungan, memberikan kesempatan melatih kreativitas agar lebih mendalam. Jenis-jenis ekstrakurikuler berdasarkan pilihan wajib. Mungkin kalian tahu di Indonesia ini yang wajib adalah pramuka. Jadi jangan merasa tertekan, jangan merasa dibebani, lakukan pramuka yang juga positif, ada badannya ya, Scout, International Scout. Nah, di sini wajib sifatnya, akan ada penilaian di dalam rapor. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Nah, itu bisa diikuti sesuai masing-masing minat. Yang sekolah kita nanti akan dipaparkan satu persatu.
jenis ekstrakurikuler berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, ekstrakurikuler rutin, merupakan suatu bentuk kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, latihan bola voli, latihan sepak bola, dan sebagainya, rutin. Ekstrakurikuler periodik dilakukan sewaktu-waktu, seperti dibutuhkan pada saat penting, camping, berkemah, pecinta alam, lintas alam, pertandingan olahraga. Jenis-jenis ekstrakurikuler berdasarkan jenis kegiatannya. Krida, LDK juga masuk. LDK, kepramukaan, PNR, Paskibra, kita punya Paskibra kreatif. Karya ilmiah, kegiatan akademik, penelitian, peneliti muda, latihan atau olahraga, olah bakat, prestasi, ada musik, jurnalistik, budaya, teater, keagamaan, dan sebagainya. Ya. Jadi jangan lupa ekstrakurikuler itu nanti di bawah kuasa dari Wakasek Kesiswaan, dibantu para pembina, sehingga merupakan jalur pembinaan kesiswaan, sehingga kalian mendapat pengalaman yang kaya. Baik, sekarang kita coba di sini ada contoh-contoh kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kabongan, tentunya dengan sederet prestasi. Ya, saya yakin nanti mudah-mudahan situasi segera normal dan bisa mengikuti. Yang pertama adalah pencak silat. Prestasi terakhir adalah juara 2 IPSI Kabupaten Situbondo. Dan berikutnya adalah band sekolah bernama Kosmik, yaitu singkatannya Komunitas Musisi Internal SMA 1 Kabongan. Mereka tampil dan merupakan peserta favorit di acara akustik kontes. Berikutnya, nah ini ya, ini English Club, ekstrakurikuler khusus bahasa Inggris, namanya SELF. Ya, Pak Indra langsung membina. Semangka English Language Forum. Ya, prestasinya adalah 10 besar lomba speech contest yang diadakan oleh Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Baik. Yang berikutnya ini adalah kegiatan kita biasanya di gazebo. Ya, hari Sabtu biasanya yang libur di luar jam sekolah kita melaksanakan self. Berikutnya pramuka, banyak juga prestasi ya di Provinsi Jawa Timur di tingkat kabupaten. Mereka juga ikut kemah bersama. Berikutnya Paskibra kreatif ya, juga berkiprah di tingkat kabupaten, meraih juara 2, juara 3. Nah, ini adalah peserta Paskibra kreatif. Nah, ini adalah karya ilmiah remaja yang ingin menjadi peneliti, yang akan dipandu oleh Bapak Ibu Pembina. Ini adalah pecinta alam. Kita PMK, kita juga punya Green Beret, ekstrakurikuler pencinta alam dan lingkungan, langsung di bawah kepemimpinan TNI AL atau TNI AD. Dan setiap tahun sebelum pandemi mendirikan kegiatan ini. Ini adalah paduan suara. Nanti di akhir materi Pak Indra akan putarkan contoh lagu Mars Semangka ya, yang dihasilkan oleh ekstrakurikuler paduan suara. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kabongan. Sebagian sudah diberikan. Ini adalah contoh, memberikan contoh produk-produk yang sudah diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Siti Mardiana. I'm the one of the students of Senior High School First Kabongan.
I'm very happy to be able to go to the school here. All the teachers are so friendly and full of patience. I have done a lot of things apart from knowledge I got, as well as friends who are kind and of course they are so friendly. I hope that the school will be continues to develop, improve the quality, especially in the field of technology, so that it can produce high achieving children in Indonesia to service. Maybe just it. Last from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangka berdasi, beriman, berbudaya, dan berprestasi. Bagaimana anak-anakku sekalian? Tadi sudah kalian saksikan materi ekstrakurikuler dalam MPLS daring. Tadi juga sudah kalian saksikan produk-produk yang dihasilkan oleh contoh ekstrakurikuler. Mulai dari English Club, Self, dan juga tadi Mars Semangka yang dinyanyikan oleh ekstrakurikuler paduan suara. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berikhtiar dan tawakal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangka berdasi, beriman, berbudaya, berprestasi. Satu kampung